Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Ya, kita akan melanjutkan materi mengenai bilangan berpangkat. Kemarin sebelumnya sudah dijelaskan ya melalui video mengenai konsep bilangan berpangkat. Ya, yang mana pada sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa bentuk bilangan berpangkat bentuk umumnya adalah A, maaf, bentuk umumnya adalah A pangkat N, ya, A pangkat N. Ya, yang mana kemarin sudah dijelaskan A ini adalah simbol pengganti bilangan ya. Bilangannya nanti bisa berapa aja. Ya, bilangannya bisa berapa aja sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai yang dibutuhkan ya. A ini adalah dikatakan atau disebut sebagai bilangan pokok ya, bilangan pokok, sebagai bilangan pokok, bilangan pokok ya, atau juga bisa dikatakan sebagai basis sesuai video yang sebelumnya ya. Sedangkan N ini adalah pangkatnya ya, pangkat. Oke, pada kali ini kita akan masuk kepada sifat bilangan berpangkat ya. Oke, mohon diperhatikan ya, kembali kepada di sini ya. A ini adalah dikatakan sebagai bilangan pokok ya, simbol dari bilangan yang kita inginkan nanti ya, bisa berapa aja bilangannya. Sifat bilangan berpangkat yang pertama adalah sifatnya adalah perkalian. Perkalian bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama atau basisnya sama. Konsepnya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N itu nanti sama aja A dipangkat ya M tambah N. Nah, ini sifat yang pertama pada perkalian dengan bilangan pokok atau basis yang sama ya. Kalau dikali bilangan berpangkatnya ya, bilangan pokoknya sama nih, sama-sama A, misal sama-sama 2 ya, maka pangkatnya tinggal di jumlah. Contoh, sebagai contoh, saya punya contoh misal 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan, nah, bilangan pokoknya sama nih, sama-sama 5, maka kita bisa pakai sifat yang pertama ini. Sama aja hasilnya adalah 5 dipangkat 4 tambah 2 alias sama dengan 5 pangkat 6 ya. Nanti bisa dicari 5 pangkat 6 berapa. Yo, coba dihitung 5 pangkat 6 berapa. Harus bisa dong. Berarti 5 pangkat 6 adalah 5-nya ada 6 ya. 5 kali 5 kali 5 ada 3, 4, 5 ada 5 ada 6. Hasilnya adalah berapakah hasilnya? Ya, gede nih ya. 15.625. Tapi biasanya hasil akhirnya tidak banyak yang tidak ditanyakan ya, cukup sampai di hasil akhir ini, yaitu 5 pangkat 6, penyederhanaan dari pangkatnya ya. Contoh yang kedua, misal saya punya
kira-kira berapa ya? Contoh yang kedua, misal saya punya 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Ya, ini sama aja. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 10. Nah, maka dari perkalian ini pangkatnya tinggal dijumlah sesuai sifatnya ya. Ya, ini ya sesuai sifatnya. Ya, berarti menjadi 10 dipangkat 2 tambah 3, alias menjadi 10 pangkat 5. Bisa ya? Gampang ya? Gampang. Oh, bagaimana nanti kalau pangkatnya ada negatif misal ya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang penting sifat pokoknya ini atau sifat yang mendasarnya ini sudah kalian pahami. Apa sifat yang pertama? Yaitu ini. Ya. Ini ya sifat yang utama. Yang pertama, maaf. Inilah sifat yang pertama. Dicatat ya, dicatat. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke sifat yang kedua. Tadi sudah perkalian, berarti selanjutnya pasti tahu dong. Habis perkalian biasanya ya pembagian. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Misal ya ini sifatnya. Bilangan pokoknya A. A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka sifatnya menjadi A. Ya, kalau tadi perkalian itu ditambah pangkatnya, berarti kalau pembagian lawannya dong ya. Ya, berarti dikurang M dikurang N. Ini sifatnya yang kedua ya. Sifat yang kedua. Dicatat ya. Contohnya seperti apa? Sebentar. Ini sifat yang kedua. Contoh. Sifat contohnya. Misal saya punya 13 pangkat 9 dibagi 13 pangkat 5. Ya, maka sama aja hasilnya ya. Ini ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 13. Ya udah pangkatnya dia dibagi, pangkatnya tinggal ya ini ya, tinggal dikurang, maka menjadi 13 pangkat 9 dikurang 5. Hasilnya menjadi sama dengan 13 pangkat 4. Ya, bisa ya, bisa. Harus bisa. Ini sesuai sifat yang kedua. Contoh lagi, misal saya punya contoh yang ini yang pertama. Contoh yang kedua saya di sini ya. Contoh yang kedua, misal saya punya 8 pangkat 12 dibagi 8 pangkat 12 dibagi 8 pangkat 10. Ya, ini sama aja hasilnya 8 pangkat 12 dikurang 10. Pembagian ya, bilangan pokoknya sudah sama yaitu 8. Maka hasilnya menjadi 8 pangkat 2. Bisa dong 8 pangkat 2 berapa? Ya, ini sifat yang kedua. Kita beranjak kemudian kepada kepada sifat yang kedua. Ke yang ketiga ya, sifat yang ketiga. Yaitu ya ada pangkat dipangkatin lagi. Ya. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, ya ini sifatnya. Ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. A pangkat M dipangkatin lagi sama N. Nah, sifatnya ini menjadi ya sama aja. A M kali N. Ini sifat yang ketiga. Ya, yang ketiga sifatnya dicatat. Ya, ini sifat yang ketiga.
Contohnya seperti apa? Gampang. Ya, contohnya. Contoh. Contoh yang pertama. Misal saya punya 6 pangkat 3, dipangkatin lagi dengan 2. Nah, maka hasilnya sama aja. Nah, ini ya. Pangkat yang pertama 3, ini 2. Ya sama aja, tinggal 6 pangkat 3 dikali 2. Maka hasilnya 6 pangkat 3 kali 2, 6. Gampang ya. Gampang. Dicatat, oke? Ya, mudah-mudahan kalian bisa. Contoh lagi deh, satu lagi. Misal saya punya 4 pangkat 2, dipangkatin lagi dengan min 4. Aduh, ada min sekarang nih. Contoh, jadi hasilnya 4 pangkat 2 dikali min 4. Ya udah, hasilnya berarti 4 pangkat 2 kali min 4. Berapa? Min kali positif, positif negatif ya. Min kali negatif adalah min 4 kali 2 adalah min 8. Udah selesai. Gampang ya. Sifat yang ketiga. Kita berlanjut kepada sifat yang keempat. Ini dicatat ya, sudah 3. Ya, 1, 2, 3. Sifat yang keempat. Ya, ada perkalian tapi dipangkatin lagi. Ya, ini dia sifat yang keempat. Ya, sifatnya seperti apa? Ini di A kali B pangkat M. Nah, ini sama aja menjadi ya A dipangkatin M, kemudian B dipangkat M. Basisnya beda ya, ini bilangannya beda. A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sama aja dikali. Atau kalau dibikin cekuknya, ya ini dia. Cekuknya kayak gini. Sit, sit, cokosit ya. Cekuk, cekuk. Nah, gitu ya. Ini sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Nanti dicatat. Sifat yang keempat. Contoh, biar supaya lebih jelas. Contohnya seperti apa? Contoh saya punya misal 2 kali 3 dipangkat 4. Ya udah ya. Ini sama aja berdasarkan sifatnya. Ya, berdasarkan sifatnya ya menjadi cekuk-cekuk 2 cekuk 4, 3 cekuk 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ini sifatnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon dicatat di buku catatan, jangan dicampur bukunya. Khusus buku catatan matematika karena bermanfaat nanti di akhir tahun. Ya. Oke, kita kembali lagi. Kita akan lanjutkan ke sifat yang kelima. Ya, sorry, maaf, ke sifat yang kelima. Ya. Yang kelima, sifatnya seperti apa? Kalau tadi ini sudah perkalian. Sifat yang kelima ya lawannya ya. Berarti pembagian. A dibagi B pangkat M. Maka sama aja, cekuk-cekuk. A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini sifat yang kelima. Ya, contoh, ini catat nanti ya. Sifat yang kelima. Contoh. Contoh saya punya berapa ya? Contoh saya punya yang pertama saya punya 6 pangkat 4
dibagi 3 pangkat 4. Ya, 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Saya sebelah kanannya dulu, baru nanti ke sebelah kiri. Maka ini sama aja bisa berlaku, kita rubah menjadi ya ke kiri ya. Kalau tadi kan ke kanan, kita ke kiri. Ya, A-nya siapa? 6, B-nya 3, M-nya 4. Oh, berarti ini sama aja. 6 dibagi 3 pangkat 4. Maka sama aja 6 bagi 3, 2 pangkat 4. Gampang ya. Ya, begitupun pada sifat yang keempat ya. Ya, sifat yang keempat. Ya, contoh misal yang selanjutnya deh. Contoh misal saya punya 4 contoh saya punya 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Oh, ini sama aja bentuknya dirubah. Tadi ini kan sama yang kanan ini, dirubah menjadi ini. Ya, A-nya 3, B-nya 4, M-nya 3. Jadinya 3 kali 4 pangkat 3. Maka hasilnya 12 pangkat 3. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, sudah 5 sifat. Sementara sampai di sini dulu sifat-sifatnya. Kita akan coba latihan soalnya dulu ya. Nanti baru saya berikan latihan untuk kalian. Kita akan coba jawab beberapa soal mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Oke, kita coba jawab soal ya. Soal. Nice. Kita akan coba jawab. Nomor 1. Misal saya punya B kuadrat dikali 5B pangkat 8. Jangan 8 deh, 6. Ini saya bikin 2 deh. 2B kuadrat dikali 5B pangkat 6. Ya, sorry, maaf. Dua B pangkat kuadrat 2B pangkat 2 dikali 5B pangkat 6. Maka sifat yang mana nih? Ayo, sifat yang mana? Oh, perkalian. Ada basis yang sama, yaitu basis B. Sedangkan 2 sama 5 nya bagaimana? Ya udah dikali dulu nih ya. Berarti 2 kali 5 ya dikali B pangkat 2 tambah 6. Sifat yang pertama. Ini ya sifat yang pertama. A pangkat M tambah N. Yang bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama. Nah, sedangkan di soal ini yang basisnya sama adalah B. Sedangkan ini adalah koefisiennya. 2 itu koefisien dari B kuadrat, 5 koefisien dari B pangkat 6. Maka koefisiennya kita kalikan lebih dahulu. Ya, maka hasilnya menjadi sama dengan 2 kali 5, 10 kali B. Nah, B ya 10B itu sama aja 10 kali B. 10B pangkat 8. Ini hasilnya. Bisa ya? Bisa. Soal nomor 2. Misal saya punya 12 X pangkat 5 dibagi, jangan X deh, sorry maaf, 12 Y pangkat 5 dibagi 4 Y. Nah, lo bagaimana nih? Aduh. Oke, ini kira-kira sifat berapa? Sifat yang keberapa? Sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua?
Yuk kita cek dulu ke belakang. Sifat yang kedua mana? Oh ini, kalau bilangan pokoknya sudah sama dan dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurang. Ya. Nah, berarti bagaimana? Oh ada koefisiennya nih, ada 12 sama 4. Koefisiennya dulu diselesaikan. 12 bagi 4 dalam kurung Y. Sorry, langsung aja ya, mungkin langsung ya. Ya langsung aja. Ya langsung aja. Koefisiennya kita selesaikan dulu. 12 dibagi 4. Berapa 12 bagi 4? 3. Ya, tinggal 3 dikali Y. Nah, awas nih pembagian. Pembagian pada bilangan berpangkat ya. Y yang pertama pangkatnya 5. Kalau karena dibagi maka pangkatnya nanti dikurang. 5 dikurang. Nah, ini Y pangkat berapa? Kalau tak ada pangkatnya ini berarti sama aja pangkat 1 ya. Berarti 5 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 3 Y pangkat 4. Bisa ya? Bisa dong. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Bisa. Yang ketiga. Oke, contoh ini soal terakhir deh ya. Saya punya 5 pangkat 6 dikali 6 pangkat 5. Sorry. 5 pangkat 6 dikali 6 pangkat 6. Oh ini sama aja gimana? Coba. Sifat berapa? Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Mana sifat ketiga? Nah ini ya. Maaf. Sifat yang keempat. Ya. Ya ini asosiatif namanya ya. Ya tinggal dikumpulkan pangkatnya karena pangkatnya sudah sama. Walaupun basisnya atau bilangan pokoknya berbeda. Ini sama aja dirubah menjadi 5 kali 6 pangkat 6 alias sama dengan 30 pangkat 6. Selesai sudah. Mudah-mudahan kalian paham, dicatat semuanya. Kemudian nanti seperti biasa saya berikan soal latihan, kalian kerjakan di buku latihan. Awas jangan dicampur. Kerjakan di buku latihan, kalau sudah nanti difoto, kemudian diupload via attachment. Oke? Ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan berkomen di bawah. Ya. Komen di Google Classroom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metrik.